Kita mulai katekesi kita dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hadirlah bersama kami agar kegiatan yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini sungguh membuahkan hal-hal baik dalam diri keluarga Katolik yang ada di Indonesia. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan seluruh keluarga Katolik se-Indonesia, kali ini kita berbicara tentang sakit dan penderitaan yang merupakan pengalaman akan kerapuhan manusia. Dalam kehidupan berkeluarga, pengalaman akan sakit dan penderitaan mendapat nilai plus. Karena dalam menghadapinya, keluarga menjadi rumah sakit, di mana anggota yang mengalaminya dirawat dengan penuh kasih agar memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Penyembuhan diupayakan terlaksana secara menyeluruh, bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis dan rohani. Karena ketiganya, fisik, psikologis, dan rohani, berkaitan satu sama lain. Mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus, setiap keluarga menjadi tempat penyembuhan. Gereja mengajak agar setiap keluarga selain mendapat tempat penyembuhan, menjadi tempat penyembuhan juga sebagai tempat peribadatan bagi orang sakit. Keluarga tidak cukup hanya merawat anggotanya yang sakit dan yang menderita, tetapi juga berdoa agar yang bersangkutan sembuh secara total. Sakit dan penderitaan menyentuh seluruh keberadaan manusia. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami berkaitan dengan sakit dan penderitaan. Pertama, sakit dan penderitaan meliputi hal-hal jasmaniah, moral atau akhlak, dan rohani atau jiwa. Jiwa sendiri bisa dijabarkan ke dalam dua kategori. A. Jiwa dalam pengertian psike, terkait dengan keadaan syaraf pada otak dan seterusnya. Derita dan sakit dalam hal ini biasanya berkaitan dengan sakit jiwa, gila, atau stres berat
atau ringan, dan lain-lain. Sakit dan derita psike bisa mempengaruhi badan atau fisik seseorang. Orang yang stres berat bisa jatuh sakit dan menderita secara fisik. B. Jiwa dalam pengertian rohani adalah entitas rohania yang bersifat kekal dalam diri manusia. Wujudnya adalah roh. Derita dan sakit dalam kaitannya dengan ini dihubungkan dengan dosa. Hal ini pun bisa mempengaruhi tubuh seseorang. Orang berdosa merasa bersalah, tidak mampu menerima kenyataan, bisa terjatuh ke dalam penderitaan fisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sakit atau derita jiwa, baik dalam pengertian psike maupun roh, sangat erat kaitannya dengan penderitaan jasmania. Maka pepatah Latin mengatakan mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Akan tetapi bisa juga terjadi bahwa tubuh yang sehat ada dalam jiwa yang sehat. Dalam kedua pengertiannya, sehat secara psikologis dan rohania. Penyebab sakit dan derita pada umumnya. Pertama, kerusakan harmoni dalam tubuh, akhlak atau moral dan jiwa. Dalam kedua pengertiannya bisa menyebabkan munculnya penyakit. Tubuh membutuhkan keseimbangan, misalnya antara asupan yang diterima dan energi yang dikeluarkan. Allah telah menciptakan aturan permainan itu dalam tubuh manusia. Maka menjadi tanggung jawab setiap orang untuk mengetahui apa yang dibutuhkan tubuh pada masa bayi dan kanak-kanak, masa remaja dewasa, dan pada masa tua lansia. Ini bisa disebut sebagai ekosistem tubuh. Tidak semua kebutuhan sama. Oleh karena itu, apabila terjadi ketidakseimbangan, lebih-lebih dalam jangka relatif panjang, tubuh akan mengalami disharmoni, sakit. Demikian pula dengan akhlak bagi orang beragama. Ketidakseimbangan terjadi antara lain karena adanya penyangkalan terhadap hati nurani, tidak bermoral, terjadilah degradasi akhlak, gigitan hati, dan sakit. Derita kejiwaan muncul antara lain karena adanya storing psike, jiwa seseorang. Apabila berat dan terus-menerus tanpa dapat diatasi, bisa menjadi penyakit jiwa atau gila. Dalam kaitannya dengan kejiwaan rohania, disharmoni muncul ketika orang menyimpang dari kaidah iman kepercayaannya, melakukan sesuatu yang disebut dosa. Pertobatan adalah obat mujarab bagi dosa. Kedua, munculnya aneka jenis penyakit bisa disebabkan oleh kelalaian, kebodohan, sikap acuh tak acuh, kurang atau sama sekali tidak refleksif. Banyak hal apabila tidak dilakukan sesuai dengan hukum permainan yang telah Allah tanamkan dalam tubuh holistik manusia, makan minum berlebihan, mengkonsumsi gula atau garam tidak proporsional,
bekerja dengan paksa diri dan seterusnya, akan mengakibatkan tubuh menderita sakit. Akan tetapi sakit dan derita, terutama yang berkaitan dengan kejasmanian, bisa juga merupakan akibat atau konsekuensi dari kesetiaan menjalani atau menghidupi perintah Tuhan. Penyangkalan diri, kasih terhadap sesama yang menuntut pengorbanan, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan salib. Ketiga, janji setia dalam perkawinan dan penderitaan serta sakit. Sebelum membangun sebuah rumah tangga, setiap orang perlu menyadari kemungkinan berhadapan dengan penderitaan dan sakit, juga dalam konteks hidup berkeluarga. Gereja tidak mengharapkan pasangan yang saling mencintai sebagai landasan otentik pernikahan mengalami keterpurukan karena masalah ini. Maka, dalam pemeriksaan kanonik, setiap individu yang hendak menikah diminta kesediaannya untuk tetap mempertahankan hukum kasih terhadap satu sama lain pada saat pasangannya sakit atau menderita. Janji setia ini memiliki konsekuensi-konsekuensi mendasar. A. Perkawinan diikat oleh kasih dan suami istri dipersatukan dalam kasih ini untuk seumur hidup. B. Tidak ada yang bisa memisahkan kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan perkawinan ini, pun tidak oleh sakit dan penderitaan, kecuali oleh kematian. C. Ikatan kasih antara seorang ibu dan bapak dalam sebuah keluarga mencakup kasih masing-masing orang tua itu kepada anak-anak mereka. Adalah panggilan luhur orang tua untuk dengan setia memelihara, merawat anak-anak secara khusus pada saat mereka menderita dan sakit, serta mendidik mereka secara Katolik sekalipun menuntut pengorbanan. D. Terkait dengan konteks hidup berkomunitas dalam gereja, semua keluarga Katolik, bahkan setiap individu, terpanggil untuk mempraktekkan hukum kasih ini, merawat dan melayani sesama yang sakit dan menderita, karena hal ini langsung punya konsekuensi terhadap kehidupan di akhirat, sebagaimana dikisahkan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di situ dikisahkan Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari setiap individu pada saat memasuki fase akhirat. 4. Hukum kasih dan penderitaan serta sakit. Penderitaan dan sakit adalah bagian dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang rapuh sebagai akibat kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Kejadian bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Setiap penderitaan dan sakit bisa menjadi kesempatan bagi orang lain untuk mengungkapkan kasih ilahi manusiawi sebagaimana diajarkan dan dihidupi
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap wujud pelayanan dan perawatan serta kepedulian terhadap sesama yang menderita dan sakit bagi orang Kristen dan dalam konteks mengikuti Tuhan dan menghidupi kekristenan adalah upaya untuk mewujudkan kasih Tuhan terhadap sesama. Dalam keluarga, pelayanan dan perawatan terhadap anggota yang sakit merupakan bagian integral dari keberadaan sebagai keluarga Kristen yang saling melayani dalam kasih dan sekaligus sebagai pemenuhan janji untuk saling mencintai dalam untung dan malang, waktu sehat dan sakit. Lembaran pemeriksaan kanonik bagi suami istri. Pada saat pemeriksaan kanonik, pertanyaan berikut disampaikan kepada masing-masing calon suami dan istri. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan sebagai kebersamaan dalam suka dan duka seluruh hidup? Kanon 1055 ayat 1. Maka perjanjian atau vedus perkawinan dengannya seseorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah kepada kesejahteraan suami istri atau bonum coniugum serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Persekutuan seluruh hidup menunjuk kepada keutuhan hidup berkeluarga dalam suka dan duka itu. Tujuannya tidak lain agar pasangan yang bersangkutan sungguh mengalami buah kasih, yakni kesejahteraan lahir dan batin. Bisa saja penderitaan dan sakit secara fisik atau secara psikologis tetap bertahan sampai ajal menjemput. Seorang suami atau istri mengalami dikuatkan, diteguhkan, dan dibahagiakan karena kesetiaan pasangannya melayani dan menemaninya dalam perjalanan derita itu. Tanggung jawab kesetiaan menemani satu sama lain. Oleh karena itu, bagi suami istri merupakan bagian integral, konstruktif, kodrati dari persekutuan antar mereka. Disitulah teruji apakah pasangan tersebut sungguh saling mencintai satu sama lain, setia sampai akhir dalam suka dan duka. Ibu bapak, saudara-saudari, seluruh keluarga Katolik di Indonesia, kesulitan, kedukaan, kelelahan raga atau sakit bisa juga diakibatkan oleh aneka masalah lain. Ekonomi, politik, kebudayaan, kemasyarakatan, relasi, dan pendidikan anak. Yang terakhir, yaitu pendidikan anak, tidak jarang menimbulkan problem serius bagi orang tua. Bahkan bisa menyebabkan mereka sakit secara fisik dan psikologis
Apabila anak-anak tidak mampu mengikuti irama pendidikan dalam keluarga, atau orang tua tidak mampu menyelami kebutuhan-kebutuhan khas anak-anak mereka. Kedua orang tua seharusnya bertanggung jawab mendidik anak-anak dalam suka dan duka dan menanggung bersama risikonya. Jauhlah kiranya dari orang tua kecenderungan untuk hanya menimpakan tanggung jawab kepada pasangannya saja dan tidak peduli terhadap aneka permasalahan terkait dengan pendidikan serta perawatan anak-anak mereka. Kesimpulan, Ibu bapak, saudara-saudari, ada banyak jenis penderitaan dan sakit. Menurut kitab suci, semuanya berawal dari kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus mengubah kutukan, sakit dan derita itu menjadi kesempatan untuk mewujudkan kasih terhadap satu sama lain, bahkan terhadap semua orang. Itulah hakikat hidup Kristiani. Dalam keluarga, kasih ini menjadi penyatu, pengikat secara konstruktif antara dua individu yang saling memberikan diri dalam pernikahan. Di situ seorang istri atau suami menyadari bahwa perkawinan adalah kesediaan untuk saling memberi diri dalam kasih dan dalam suka serta duka. Dan ini meluas menjadi kasih terhadap anak-anak. Tujuan utama dari hidup berkeluarga ialah membangun kesejahteraan secara komplit, jiwa, raga, dan psikologis. Kesetiaan setiap orang Kristiani mewujudkan kasih terhadap sesamanya akan menghantarnya kepada kehidupan kekal di surga, di mana kasih menjadi satu-satunya yang tetap bertahan. Harapan boleh sirna, iman sudah berakhir, tetapi kasih kekal adanya. Ibu bapak, saudara-saudari, seluruh keluarga Katolik di Indonesia, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin.